Satu pintu saja. Jatuh. Di dalamnya ada uang, ada HP, dompetnya merek Cibau. Silakan untuk duduk kembali. Coba ditertibkan duduknya, duduk yang di. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kiai Haji Syekh Muna Badrul Zaman, para wakil Thariqah At-Tijani seluruh Indonesia, ikhwan dan akhwat Thariqah At-Tijani, dan Bapak Ibu sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa kami sebut satu persatu. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang baik ini di acara Idul Khatmil At-Tijani kita semua dikumpulkan dalam silaturahim yang luar biasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenankan yang pertama saya memintakan izin sekaligus salam dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang sedianya berkenan hadir di tengah kita semua, tetapi karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir dan memerintahkan saya untuk bisa silaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau sangat ingin kemari karena sebagaimana tadi Kiai Ehyan ceritakan kepada saya, terakhir beliau datang kemari tahun 2014. Dan insya Allah nanti sepulang dari sini saya akan melaporkan kepada Presiden agar suatu saat nanti Presiden bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, izinkan saya membacakan saja sambutan dari Presiden supaya tidak ada yang saya kurangi atau saya tambah, karena ini amanat yang harus saya laksanakan. Bapak Ibu sekalian, saya menyambut baik acara Idul Khatmil At-Tijani yang ke-231 ini. Pertemuan ini dihadiri oleh para pengikut dan pembimbing atau muqaddam Thariqah At-Tijani seluruh Indonesia, dan sangat penting bukan hanya untuk pengikut Thariqah At-Tijani tetapi juga untuk bangsa Indonesia sebagaimana tergambar dalam tema silaturahmi, silaturfikri dan istighosah untuk keberkahan dan keselamatan bangsa Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, Thariqah At-Tijani ini didirikan oleh Siti Ahmad At-Tijani Al-Hasani, memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah sufisme, terutama di wilayah Maghribi dan sekitarnya. Cendekiawan Muslim asal Pakistan, Fazlur Rahman menyebut model tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh At-Tijani disebut sebagai neo-sufisme, yaitu tasawuf yang tidak hanya fokus pada urusan ukhrawi tetapi juga peduli pada persoalan-persoalan duniawi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Thariqah Tijaniyah berkembang pesat dengan pengikut yang sangat banyak termasuk di Indonesia. Pengikutnya yang banyak merupakan cermin betapa Thariqah ini dirasakan manfaatnya untuk para penganutnya, baik manfaat spiritual maupun non-spiritual. Sebagaimana diketahui bahwa Thariqah ini telah tersebar di berbagai wilayah di Afrika, di Timur Tengah, bahkan hingga ke Asia dan Amerika.
Hal ini membuat Tijaniyah memiliki pengaruh global yang signifikan dalam dunia Islam. Di antara peran global Thariqat ini adalah dalam dialog antar agama dan saling pengertian dalam berbagai konteks. Hal ini membantu mempromosikan perdamaian dan kerjasama antara komunitas beragama yang berbeda-beda. Sesuai dengan ajaran Thariqat yang menghargai aspek sosial dan kemanusiaan dari agama, Tijaniyah terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk amal, pemberian makanan kepada yang membutuhkan, serta bantuan bagi yang kurang beruntung. Ini sebagai petunjuk bahwa pengikut Thariqat bukan komunitas yang tidak peduli atau menutup mata atas fenomena sosial yang ada. Di tengah perkembangan dunia yang pragmatis, peran Thariqat sebagai pengembang kesadaran spiritual masih sangat penting untuk terus dihidupkan dan bahkan harus diperbesar. Thariqat ini dapat menjadi wasilah untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini tadi sambutan dari Presiden Joko Widodo yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, bahwa Indonesia sekarang ini memasuki tahun politik. Orang sudah mulai rame-rame bicara politik, bicara copras capres, colak caleg gitu ya. Nah tentu saya berharap Thariqat Tijaniyah ini mengambil peran yang lebih besar dalam tahun politik ini, terutama peran dalam mendamaikan umat, bukan peran yang terlibat di dalam perebutan kekuasaan. Memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Ya. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Islam diajarkan sebagai sebuah agama rahmat, rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Islam tok, enggak. Bukan rahmat satu kelompok saja, tidak, tetapi rahmat semua kelompok, rahmat semua golongan. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Saya yakin para ikhwan akhwat Thariqat Al-Tijaniyah ini mampu memilih dan memilah mana yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semua fid dini, fid dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami apa yang tersirat dan tersurat di apa yang beliau katakan hari ini. Hadirin Makmun wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Ismail Badruz Zaman wa ila ruhi almarhum Habib Muhammad At-Thayyib wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Mujahid Badruz Zaman wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Engking Bakir wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Dadang Ridwan Badruz Zaman wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Dadang Fathur Rahman wa ila ruhi almarhum Syekh Muhammad bin Ali Basalamah wa ila ruhi almarhum Syekh Sya'roni wa ila ruhi almarhum Kiai Syekh Muhammad bin Yusuf wa ila ruhi almarhum Syekh Umar Baydawi wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Badri Masduki
wa ila ruhi almarhum Habib Ja'far Baharun, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Khazin, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Fauzan, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Mukhlas, wa ila ruhi almarhum Gus Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Jauhari Khatib, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Tijani Jauhari, wa ila ruhi almarhum Syekh Buya Ansori, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Abbas, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Anas, wa ila ruhi almarhum Kiai Haji Hawi, wa ila ruhi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ghazali Baidowi atas terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya. Muhammad sallallahu ala Muhammad salli ya Rabbi ala man Usabi sabil masani wa ala ali wa sabin wa ala qutbi tijani. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
Habib Syekh Ahmad Tijani bin Umar Amerika, Syed Jamal At-Tijani dari Maroko, Syed Hasan Sudan, Syed Takhir Az-Zajair. Sayidnya aja duduk. Sayidnya duduk ya, duduk, weh. Duduk. Silakan duduk kembali. Sok tahu. Silakan tertib. Sayidnya berdiri, ada hadronya. Dimohon untuk duduk. Dimohon para hadirin untuk duduk karena acara akan kita lanjutkan. Karena hari semakin panas, sekali lagi dimohon untuk bersabar dan duduk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sekali lagi, para hadirin dipersilakan untuk duduk. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan sama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Shaleh Basalamah bin Muhammad Basalamah Barbas. Untuk itu kepada Syekh siap. Gimana? Untuk selanjutnya kami persilakan dimohon kepada Ustadz Abdul Hadi untuk menerjemahkannya. Kami persilakan kepada Ustadz Abdul Hadi. Ustadz. Biasa. Kepada Said dipersilakan. Jadi permasalahan pada berdiri. Kalau berdiri rame. Kasihan belakang. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، حمد المستغفرين، حمد الراجين، حمد الواثقين بسعة رحمة الله تبارك وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة دائمة أبدية في كل لمحة وفي كل طرفة وفي كل دقة قلب وفي كل نفس رئة، تستغرق العد والحد، لا تنتهي بنهاء الليل ولا تنقضي بقضاء النهار، صلاة توافق قدره العظيم ومقامه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الأشراف آل البيت الأكرمين الطاهرين المطهرين، السادة المقدمون، السلطات بجميع مراتبهم ومناصبهم ومهماتهم، الإخوان والأخوات في هذا المشرب الأحمدي التجاني، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau Asy-Syarif Muhammad Al-Habib At-Tijani memulai mau'idah beliau dengan ta'awud sebagai bentuk permohonan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan pujian yang banyak, yang indah, yang penuh barakah di dalamnya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian orang-orang yang bersyukur, dengan pujian orang-orang yang beristighfar, dengan pujian orang-orang yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan pujian orang-orang yang percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersyahadat bahwa sesungguhnya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau juga menyatakan kesaksian bahwa kekasih kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Dan selanjutnya beliau membaca salawat Fatih 5 unit dengan harapan semoga salawat ini senantiasa kekal abadi selamanya, setiap saat dan waktu, baik sesuai dengan detikan rintikan hati dan juga hembusan jiwa. Dan mudah-mudahan salawat Fatih yang kita baca tak akan pernah lekang oleh waktu tanpa batas, yang diakhiri dengan bergantinya siang dan malam, namun tetap kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada nabi kita, para ahlul bait dan para sahabat-sahabatnya. Selanjutnya beliau menyampaikan salam penghormatan yang luar biasa kepada Sadatil Asyraf, para duriyatus Syekh, abnaus Syekh, ahlul bait al-kamilah dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, segenap para muqaddamin, para pejabat yang hadir di saat ini sesuai pangkat dan jabatan serta tugasnya masing-masing, serta segenap ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat yang sama-sama meminum dari masyrab Al-Qutbil Maktum Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Selanjutnya beliau menyapa kita dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم الختامي لهذا الملتقى العظيم الذي غرست محبته في قلوبنا وصرنا نشتاق إلى تاريخه وإلى موعده، لقاء رباني يجمع بيننا على المحبة الإلهية
والمتحابون في الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. المتحابون في الله على سرر متقابلين. المتحابون في الله لا يخشون إذا خشي الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. المتحابون في الله فائزون بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الملتقى وفي هذا اليوم الختامي نتعرض إلى كلمة أوصي بها نفسي الأمارة وأوصي بها إخواني وأخواتي، ألا وهي التمسك والعض بالنواجذ على الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الكريمة، الأخلاق الحسنة. فديننا دين الأخلاق، ورسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة الأخلاق الفاضلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح في القرآن الكريم، فأعظم ما مدحه الله سبحانه وتعالى به هو قوله جل شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. أعظم ما مدح الله تبارك وتعالى به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قوله العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل شأنه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الأخلاق الحسنة التي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تمسك بها، وأكبر مثال وأكبر قدوة وأكبر مظهر للأخلاق الفاضلة، للأخلاق الدمثة، للأخلاق المحبوبة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته المطهرة يثبت التوحيد ويمحق الشرك، ويثبت الفضائل ويسحق الرذائل. رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 23 سنة كانت لهذين الركنين ولهاتين الركيزتين العظيمتين: تثبيت التوحيد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود سواه، ولا نلجأ إلى غيره، ولا نطلب من غيره، بل نطلبه ونسعى إليه وندعوه ونلجأ إليه ونعبده ونوحده سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يزيل ويمحق الشرك. كل من ادعى ندا لله سبحانه وتعالى فإنه يسحقه صلى الله عليه وسلم ويمحقه ولا يترك له أثرا. ولذلك في يوم فتح مكة حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة وكان حولها 360 صنما، فكان صلى الله عليه وسلم يدفع كل صنم بعصاه ويقول له: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ظل صلى الله عليه وسلم يثبت التوحيد ويثبت كلمة لا إله إلا الله التي هي في الحديث الشريف أفضل ما قاله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك لسيدنا علي كرم الله وجهه، قال له: أفضل ما قلته
أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وكانت لا إله إلا الله أفضل الأذكار، كانت لا إله إلا الله أفضل الأذكار، بحيث قال صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات والأرضون في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله. فهذا التوحيد قد ثبته صلى الله عليه وسلم ومحق الشرك. وكذلك ظل صلى الله عليه وسلم يثبت الأخلاق الفاضلة، يثبت الشمائل، يزرع الأخوة، يزرع الأمن، يزرع المحبة، يزرع التعاون، يزرع الصدق إلى غير ذلك من هذه الأخلاق الفاضلة، ويهدم أساس الرذيلة، ويهدم أساس الانحراف، ويهدم أساس كل ما ليس فيه خير للعباد. ولذلك صلى الله عليه وسلم حصر بعثته بقوله الشريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وآله وسلم. Selanjutnya beliau menyatakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul saat ini untuk merayakan Idul Fitri Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ini pertemuan yang agung, ini perjumpaan yang luar biasa, di mana dengan pertemuan ini tampak nyata tanda-tanda cinta kita kepada Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Kita merindukannya, kita ingin selalu tahu tentang sejarah apa yang dilakukan oleh guru kita Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ini merupakan pertemuan ketuhanan, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berkumpul di tempat ini saat ini atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Siti Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang diawali cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang demikian ini yang akan menyebabkan kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat, di mana semua orang kepanasan. Dengan dasar cinta seperti ini semua, insya Allah kita semua berada dalam naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar cinta kita karena Allah, kita berkumpul bersama karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang cinta demikian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari akhirat akan senantiasa diberi kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menumbuhkan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan Idul Fitri ini adalah untuk memupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan ini beliau berpesan untuk pribadi beliau, diri beliau, dan juga kepada kita semua segenap ikhwan, para santri dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, agar kita senantiasa berpegang teguh dan dengan sekuat tenaga menggigit apa yang telah menjadi ajaran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepenuh hati, dengan jiwa kita berpegang teguh kepada akhlak utama Rasulullah, akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita, agama Islam adalah agama yang berisi akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarannya adalah akhlak. Maka dari itu Allah taala langsung memuji dengan pujian yang luar biasa, sanjungan yang luar biasa. Tiada pujian yang lebih dari pujian ini, yakni ketika menyatakan tentang sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh berada di atas akhlak-akhlak yang agung. Ini pujian langsung Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dipuji karena akhlaknya yang begitu mulia dan begitu luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan
tentang bagaimana sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah memperoleh rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi pribadi yang penyayang kepada umatnya. Sebab andaikan engkau kasar, kemudian berkeras hati, niscaya para sahabatmu akan lari darimu. Bermusyawarahlah kepada mereka, dan bila mana engkau ingin melakukan suatu urusan perkara, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sosok gambaran akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh kasih sayang kepada umatnya, mau bermusyawarah dan kemudian percaya diri yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi adalah akhlak yang baik dan begitu luar biasa. Maka dari itu kita dituntut untuk senantiasa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan tauhid, keimanan, kemudian menghapuskan kesyirikan. Yang kedua adalah dalam rangka menanamkan perilaku-perilaku yang baik dan membuang jauh-jauh perilaku yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik. Dalam tempo waktu 23 tahun beliau melakukan tarbiyah dua ini, dan ternyata berhasil, di mana didikan beliau utamanya agar kita senantiasa punya keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, tidak ada yang diminta diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk kalimat tauhid yang diajarkan dan digemblengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Maka ketika terjadi Fathu Makkah, ketika beliau telah berhasil merebut kembali kota Makkah dengan kemenangan yang luar biasa, kemudian beliau masuk ke Ka'bah dan menghadap ke Ka'bah, lalu menghancurkan 360 berhala. Kemudian beliau menyatakan telah datang kebenaran dan akan hancur yang namanya kebatilan. Inti ajaran Rasulullah, sekali lagi beliau menegaskan, menetapkan tauhid, keimanan, keyakinan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan fondasi utama dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan la ilaha illallah yang berisi tentang ajaran tauhid merupakan paling utamanya bacaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menyatakan, sesungguhnya paling utamanya bacaan yang aku baca, yang aku amalkan, dan nabi-nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Bahkan Allah Ta'ala sendiri menyatakan tentang keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Andaikan segenap isi langit yang 7 dan bumi yang 7 itu ditimbang di satu neraca, kemudian dibandingkan dengan timbangan la ilaha illallah, pasti tidak ada apa-apanya, masih lebih berat daripada timbangan la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membimbing kita, mentarbiyah kita agar senantiasa kuat di dalam akidah dan tauhid, punya rasa cinta, kemudian rasa percaya yang luar biasa, dan semangat pertolongan, tolong menolong, bantu membantu di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini karena ini merupakan adalah fondasi ajaran beliau, karena beliau secara langsung menyatakan bahwasanya aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, untuk melakukan, mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia. Wa barakatuh. Alhamdulillah wa bihamdihi hamidal hamidun wa bisyukrihi syakarus syakirun wa bidzikrihi dzakarul dzakirun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala
alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Thahir bin Ali Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Jamal wa Ibnu As-Sayyid Khalid Al-Fadil Sulalatul Afadil As-Sayyid Uqbah As-Sayyid Ali bin Mahmud Al-Jazair Al-Hasani. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, hidupnya diberkahi oleh Allah. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ikhyan Badruzzaman dan seluruh keluarga besar Kiai Haji Badruzzaman, seluruh panitia peringatan Idul Khatmi di Garut ini, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam berbagai tingkatannya, baik dari Polri, TNI, para ikhwan, akhwat, Thariqah At-Tijaniyah. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, iman kita semakin kuat, Islam kita semakin mantap, akidah kita ahli sunnah wal jamaah semakin kokoh. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak cucu kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh-soleha. Di antara kita, saudara-saudara kita yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah. Semuanya yang hadir, penyakit zahir, penyakit batin disingkirkan oleh Allah. Rizki kita lancar. Kita pulang dari majelis ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saya yakin yang hadir di sini punya cita-cita, pulang cita-citanya disukseskan oleh Allah. Yang hadir punya problem, pulang problemnya disingkirkan oleh Allah. Barokah Idul Khatmi pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Para hadirin, kita bersyukur bisa melihat wajah-wajah dzurriyyah Syekh Ahmad At-Tijani, sekaligus wajah-wajah dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita dipandang oleh beliau, amin. Didekatkan kepada kakek beliau, amin. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib adalah seorang muhaddis. Coba amati, setiap beliau berbicara menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti beliau menyebutkan riwayatnya, baik itu Bukhari, baik itu Muslim, baik itu Imam At-Tirmidzi, karena beliau adalah seorang muhaddis, ahli hadis. Alhamdulillah, tapi tarbiyah yang istimewa. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan dalam kehidupan kita, amin. Beliau pernah mengatakan, para hadirin, Sayyid Asy-Syarif Muhammad Al-Habib, hadza zaman zamanul jidal. Zaman ini adalah zaman orang suka protes. Zaman ini adalah zaman orang suka debat. Betul apa betul? Betul enggak? Kata beliau, bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu orang lebih mengedepankan husnul dzan. Maka dari itu, para hadirin, atas dasar apa yang beliau sampaikan, zaman ini adalah zaman yang suka diprotes. Zaman ini adalah zaman yang suka debat. Maka saya ingin para ikhwan supaya tahu dasar kenapa kita berthariqah. Maaf saya bertanya, Islam sempurna apa tidak? Yang semangat, Islam sempurna apa enggak?
Iman sempurna apa tidak? Kenapa bertorikoh? Karena kalau di debat gini gimana kira-kira? Sallu ala Nabi Muhammad. Sekali lagi, Islam sempurna apa tidak? Iman sempurna apa tidak? Kenapa bertorikoh? Jawabannya macam-macam. Tapi dengarkan para hadirin. Saya juga alhamdulillah, saya belajar, saya senang sama beliau karena beliau ahli hadis. Saya dulu belajar di seorang profesor doktor ahli hadis juga. Mudah-mudahan semuanya ada dasarnya. Amin. Allahumma. Nih, barangkali ada yang tanya begitu ya. Ini jawabannya. Justru Islam itu sempurna, iman itu kami ini berpegang kepada Thariqah At-Tijaniyah untuk menjaga iman paham? Islam sempurna, iman sempurna. Kenapa masuk Thariqah At-Tijaniyah? Untuk menjaga iman. Sekarang ditanya lagi, kenapa iman Islam perlu dijaga? Kenapa? Apa ada tantangan? Dengarkan dari berbagai riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari berbagai riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi informasi kepada umatnya bahwa setiap tahun akan ada perubahan. Setiap tahun akan ada perubahan. Yang kesimpulan dari berbagai keterangan Rasulullah disimpulkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mengatakan kullu amin turdalun. Setiap tahun akan terjadi kerusakan. Ngeri apa ngeri? Setiap tahun akan terjadi apa? Ini yang dawuh Rasulullah. Pasti apa pasti? Kira-kira sudah berapa ribu kerusakan? Ngeri apa ngeri? Di saat-saat terjadinya kerusakan, kita pengen selamat dunia. Di tengah-tengah kerusakan, kita pengen jaga iman maka kita bergabung dengan Thariqah At-Tijaniyah. Thariqah yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap? Mantap? Jadi kalau ditanya Islam sempurna, iman sempurna, kenapa kita berthariqah? Menjaga iman. Kenapa iman Islam perlu dijaga? Karena Rasulullah menginformasikan setiap tahun akan terjadi maaf, merasa ndak tiap tahun ada kerusakan? Mungkin ada yang ndak merasa, dari rusaknya ndak merasa. Na'udzubillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Saya akan menyampaikan singkat saja 3 poin penting. Insya Allah tadi hafal ya. Amin. Yang kedua, Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani menginformasikan satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, ittahidu aidil aulia. Hai umatku, engkau hidup di alam dunia, ayo berpegang dengan tangannya para aulia, tangannya para wali. Maaf, yang kita pegangi tangannya siapa? Yang semangat. Yang kita pegangi tangannya siapa? Syekh Ahmad At-Tijani. Dari cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah di akhir zaman memunculkan para aulia, mengajarkan thariqah supaya umat Nabi Muhammad selamat di akhir zaman yang tumpukan kerusakan. Kita syukur alhamdulillah. Baik ikhwan atau muhibbin, mudah-mudahan
kita semua mengikuti Thariqah At-Tijaniyah, tujuannya apa? Berpegang dengan tangannya Syekh Ahmad Kenapa Rasulullah menghimbau? Kenapa Rasulullah menyarankan umatnya supaya berpegang kepada tangannya para aulia, terutama Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani? Apa sebabnya? Dengarkan hikmahnya. Rasulullah mengatakan, fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Para aulia Syekh Ahmad Tijani nanti di hari kiamat akan diberi kekuasaan oleh Allah. Maaf, nanti kalau hari kiamat panas apa enggak? Ada tendanya? Ada apa enggak? Panas enggak? Orang tumplek-plek, bingung apa bingung? Kira-kira tahu enggak jalan ke surga mana? Tahu apa enggak? Di saat-saat kita bingung, Syekh Ahmad Tijani megang tangan kita. Ayo, orang yang berpegang denganku di hari kiamat, yang ikut thariqahku di hari kiamat, ayo aku gandeng, ditunjukkan sana jalan sur, daftar, dan daftar rugi. Ya, yang masih muhibbin, ayo cepat-cepat daftarkan diri. Yang sudah muhibbin supaya istiqomah. Supaya apa? Istiqomah, selamat dunia. Makanya wasiatnya Syekh Ahmad Tijani, maaf, berpegang dengan tangannya Syekh Ahmad Tijani. Bagi yang sudah pada talqin, ya, supaya jangan ketinggalan lazimah, wazifah, dan kemarin Sayyidi Asy-Syarif Muhammad Al-Habib menghimbau setiap ikhwan kalau wazifah diusahakan semaksimal mungkin jamaah. Semaksimal mungkin apa? Insya Allah berpegang kenceng dengan Syekh Ahmad Tijani. Amin. Salah satu wasiat Syekh Ahmad Tijani, kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Jadilah kalian murid-muridku. Untung muridnya Syekh Ahmad Tijani berarti muridnya Rasulullah. Seneng apa seneng? Bahagia apa enggak? Terus potongan gini pantas enggak jadi muridnya Rasulullah? Pantas kalau istiqomah. Amin. Kadang-kadang yang bikin kita enggak istiqomah itu yang goda siapa? Yang goda siapa, Bu? Setan sama kita kuat mana? Setan sama kita kuat mana? Ini jawabannya enggak kedengaran nih. Kuat mana setan sama kita? Kuat kita. Alhamdulillah. Apalagi orang yang istiqomah. Syekh Ahmad Tijani mengatakan jangan cari karomah, carilah istiqomah. Dengan istiqomah karomah akan datang sendiri. Amin. Tadi katanya yang goda manusia tidak istiqomah siapa? Setan. Katanya kita lebih kuat dari setan. Nih, tak kasih senjata ngusir setan. Mau apa enggak? Mau? Syaratnya apa sih itu istiqomah? Apa istiqomah? Walaupun males tetap melakukan. Walaupun males tetap semangat melakukan apa enggak? Males? Yang semangat jawabannya. Semangat melakukan apa enggak? Males? Itu istiqomah. Amin. Barokahnya Idul Fitri istiqomah. Orang yang istiqomah setannya kalah. Orang yang istiqomah setannya malah membantu. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf para muqaddam, maaf para ikhwan, saya ingin menceritakan satu kejadian. Ada kitab namanya Khutubu Iblis, khotbahnya iblis. Ternyata iblis punya mimbar juga para hadirin. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya ada yang memberi kitab namanya Khutubu Iblis, khotbahnya iblis. Di zaman dulu lebih dari 100 tahun ada orang yang istiqomah. Tadi istiqomah apa? Males melakukan
Semangat melakukan? Semangat jawabannya. Semangat melakukan? Males? Hati-hati nih, malaikatnya nonton nih. Kalau males nggak melakukan, wah, naudzubillah. Dulu para hadirin belum ada PLN, gelap apa enggak? Ada orang istiqomah setiap jam 3 malam berangkat ke masjid. Setiap jam 3 malam berangkat kemana? Satu saat malam hujan besar. Jadi pagi jalannya bagaimana? Pecek. Subhanallah. Orang ini jam 3 malam tetap keluar. Tidak ada PLN. Gelap apa terang? Di tengah jalan terpleset. Jatuh. Di tengah jalan terapa? Jatuh. Bangun, pulang, badannya dibersihi, pakaiannya dibersihi, berangkat lagi. Hebat atau enggak? Berangkat lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Berangkat yang kedua, di jalanan terpleset, jatuh. Kira-kira kalau kita berangkat lagi apa enggak? Enggak istiqomah tuh. Berangkat lagi ini orang. Dibersihkan pakaiannya, bajunya, berangkat lagi yang keberapa? Di depan rumahnya ada orang berdiri bawa obor. Tahu enggak obor? Tahu enggak? Orang ini mau berangkat yang ketiga, ada orang bawa obor. Orangnya ngomong, "Bapak, saya mau antar Bapak ke masjid supaya tidak terpleset lagi." Diantar ke masjid bawa apa? Sampai di masjid yang bawa obor ngomong, "Silahkan Bapak masuk sholat." Kata yang diantar, "Anda juga masuk bareng-bareng sholat." Yang ngantar ngomong, "Saya ndak sholat." Saya ndak apa? Yang diantar tanya, "Kenapa kamu ndak sholat?" "Saya setan." Saya siapa? Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang diantar tanya, "Kenapa kamu setan ngobori saya?" "Iya, saya lagi nguji istiqomahnya Anda. Tadi Anda keluar pertama terpleset." "Itu bukan terpleset, aku sandung," kata setan. Disandung sama setan. Ternyata Anda berangkat lagi, disandung lagi yang keberapa? Orangnya tanya, "Kenapa ketika aku diobori nggak disandung lagi?" Kata setan, "Waktu kamu aku sandung yang pertama, dosamu dari awal sampai akhir diampuni oleh Allah karena istiqomah. Waktu disandung yang kedua kali, aku lihat," kata setan, "dosanya keluargamu yang lagi ngorok pun diampuni oleh Allah. Kenapa enggak disandung yang ketiga?" "Aku takut satu kampung, satu Garut diampuni semua dosamu." Eman-eman sayang. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat apa enggak? Kira-kira kisah ini ingat apa enggak? Nanti pulang diceritakan ya, supaya semua istiqomah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama, kita berpegang dengan thariqah At-Tijaniyah supaya kita di zaman kerusakan menjadi orang yang selamat dunia. Yang kedua, pegang tangannya Syekh Ahmad Yang ketiga, para hadirin, yang terakhir, Syekh Ahmad At-Tijani pernah mengatakan, "Man ya'rifni ya'rifni wahdi." Ada bisa diucapkan, "Man ya'rifuni ya'rifuni wahdi." Hei para ikhwan yang mengenal aku hanya satu. Aku tidak punya cabang-cabang. Tijani sumbernya Syekh Ahmad Tijani sumbernya Syekh Ahmad Mudah-mudahan kita bisa berpegang dengan murni. Amin. Ya Rabbal. Mudah-mudahan doa yang telah dipanjatkan beliau diterima oleh Allah. Tadi saya juga mengawali pembicaraan dengan doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Saya yakin setiap orang yang hadir Idul Fitri, pulangnya hidupnya berubah tambah baik. Hidupnya tambah baik. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihi lima uhulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'da. Yang saya hormati Sadatina Surofa min ahfadi Syekhina Abil Abbas Ahmad ibni Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, wabil khusus As-Sarif Muhammad Al-Habib, wabil khusus As-Sarif Jamal, wabil khusus As-Sarif Uqbah, wabil khusus As-Sarif Qahir, wabil khusus As-Sarif Ali, wabil khusus As-Sarif Khalid, dan segenap para khuwaitim muqaddam Thariqah Tijani, seluruh muqaddam yang hadir dari berbagai tempat di negara kita Indonesia tercinta. Tidak lupa sahibul faroh wasurur Hadratul Muqaddam Kiai Haji Dr. Ikhyan Badruzzaman dan segenap abna dan cucu-cucu almarhum al-Ghafurlah Kiai Haji Badruzzaman. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keberkahan usia, amin Allahumma amin, sehingga senantiasa bisa mendampingi dan membimbing kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam hadrah guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, dan secara otomatis akan masuk ke dalam hadrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Para jamaah, para ikhwan, akhwat, muhibbin, muhibbat rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat dan salam mudah-mudahan diaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah senantiasa Allah memberikan ridho kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, amin Allahumma amin. Para hadirin rahimakumullah, di sini saya berdiri hanya mewakili beliau Hadratul Muqaddam Al-Habib Idrus bin Ali Baharun sebagai bentuk sam'an wa ta'atan, sami'na wa atokna. Walaupun apa adanya, saya berusaha untuk memberikan yang terbaik sebagai bentuk mahabbah kita kepada guru kita, dan mudah-mudahan mahabbah ini tetap akan dijaga oleh Allah, bisa istiqomah hingga kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Bicara mahabbah, sebagaimana yang tiap tahun disampaikan tentang guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, maka pada kesempatan ini saya tidak akan keluar dari apa yang berhubungan dengan sosok dan kepribadian guru kita Syekhina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Karena dengan mengenal dan mengetahui sosok pribadi beliau, maka kita akan tertuntut dan menjadi bangun semangat kita, himmah kita untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh beliau, sehingga kita benar-benar mendapat pengakuan menjadi santri beliau fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Sebab apa hadirin rahimakumullah? Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tamasini, salah satu santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, di mana pernyataan beliau dikutip oleh Syekh Ahmad Sukairij dalam karyanya Kashful Hijab, bahwasanya beliau menyatakan ashab, sahabat, santri dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ini terbagi menjadi 3. Tergantung kita menilai diri kita, kita jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita, kita termasuk golongan yang mana. Yang pertama dari ashab itu adalah masuk golongan yang qoribah, yaitu santri-santri dari Syekh Ahmad yang dikatakan martabatnya adalah martabat qoribah, pangkatnya begitu dekat dengan guru kita, begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Siapa yang punya martabat ini, yaitu lisanul hadro akan berkata, in khalaftani tamut kafiron. Kalau kamu menentang aku, kalau kamu tidak sejalan dengan aku, ketika perbuatan kita di dalam bertorekoh kita tidak sejalan dengan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, maka seseorang ashab yang mencapai martabat ini, hati nuraninya akan berkata, in khalaftani tamut kafiron. Kalau kamu menentangku, maka kamu akan mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Jadi semakin tinggi pangkat dan derajatnya, maka resiko yang akan diterima juga semakin berat. Kemudian yang kedua, ashab ini ada yang mutawasitoh, yang tengah-tengah. Ini menurut beliau ini para muqaddam ini termasuk masuk dalam kategori martabah yang mutawasitoh, yang sedang-sedang. Jadi kalau ikhwan gak usah ambisi masuk ke martabat yang ini, karena ini tidak ada pendaftarannya. Kalau daftar justru akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini para muqaddam, apa yang disampaikan oleh Sayyidi Ali Tamasini ini masuk kategori martabat mutawassithah, yaitu pangkat yang tengah-tengah. Kemudian ada yang ketiga, martabat ba'idah, pangkat yang jauh. Siapa ini yang jauh pangkatnya, tapi dia masih tetap masuk dalam lingkup ashab dari guru kita, dia masih masuk dalam lingkup santri dari guru kita, cuman dia jauh pangkatnya. Siapa? Yaitu man la hasmalaha fit thariqah, orang yang tidak punya semangat dalam thariqahnya. Dalam bertorekoh la yamutu wa la yahya, tidak mati juga tidak hidup. Dikatakan tidak mati, perutnya kembang kempis. Dikatakan apa namanya, tidak hidup, dia doyan makan. Nah ini repot. La yamutu wa la yahya. Ini pangkat yang ketiga. Wiritan dia males, walaupun dia semangat berangkat, siap-siap sebelum berangkat dia tidur dulu, istirahat. Mau hailalah setelah sholat Jumat, istirahat dulu, tidur, nanti hailalah biar enak, seger badan. Tidur, bangun tidur, berangkat menuju zawiyah atau menuju tempat-tempat istimewa para ikhwan dengan muqaddam. Sampai di lokasi, begitu tasbih diambil, dimulai membaca, pertengahan bacaan dia tidur lagi. Lah ini masuk mutawasithah. Dan insya Allah yang model seperti ini banyak. Betul apa betul? Ini yang ngomong betul termasuk contohnya ini. Ini yang martabah mutawasithah. Tapi ini kata beliau, semua ini masuk dalam lingkup ashab, dan mereka-mereka ini yang masuk dalam jaminan-jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Para hadirin rahimakumullah, sedikit saya ingin menyampaikan apa sosok pribadi, kehidupan, perjalanan hidup dari guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat semangat di dalam mencari ilmu. Beliau cinta ilmu. Jadi kalau ada ikhwan tidak semangat ngaji, tidak mau mengaji, apalagi mengaji kepada guru-guru kita, kepada para muqaddam-muqaddam, maka ikhwan ini kehilangan semangat dan spirit dari gurunya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. A'udzubillah. Sehingga mulai saat ini mari kita niat untuk semangat lagi mengaji dan mengaji. Karena apa? Sosok guru kita adalah sosok yang betul-betul fil jiddi wal ijtihad di dalam al-ulum, di dalam mengaji yang berkaitan dengan ilmu. Buktinya apa? Ketika kecil, umur 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. 7 tahun hafal Al-Quran. Saya mau tanya, kalau ikhwan antum dulu waktu kecil hafalnya apa? Paling hafal nyanyian burung kakak tua. Ada yang hafal? Ada? Hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal. Nah ini lagu kurang ajar ini namanya. Ya apa enggak? Betul apa betul? Masih kecil diberi ajaran nyanyian kayak gini, ini ngajari kurang ajar kepada orang tua. Ini sul adab kepada orang tua. Jangan diajari lagu-lagu seperti ini lagi anak cucu kita. Naudzubillah. Guru kita tiru, umur 7 tahun hafal Al-Quran. Setelah hafal Al-Quran, kedua orang tuanya meninggal karena ada wabah. Apakah beliau patah semangat karena ditinggal kedua orang tuanya? Tidak. Beliau terus mencari ilmu hingga semua fan, macam-macam ilmu beliau kuasai, sehingga beliau pada usia yang relatif muda, ada yang mengatakan usia 21 tahun, bahkan belum mencapai usia 21 tahun, beliau sudah mencapai martabat seorang mufti. Dalam usia muda sudah menjadi mufti.
Bahkan nama beliau tertulis di dalam salah satu kitab Tobaqot Malikiyah. Namanya diakui, beliau mencapai martabat fatwa. Usia muda sudah ahli memberikan fatwa, menjadi seorang mufti. Untuk menjadi seorang mufti ini tidak sembarangan, harus menguasai berbagai hukum dari lintas madhab, bukan hanya satu madhab, tapi berbagai madhab yang pernah ada dan yang pernah muncul. Ini baru bisa seseorang dikatakan menjadi seorang mufti dan masuk kategori ahlul fatwa, yaitu seseorang yang pantas untuk memberikan fatwa. Ini guru kita. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Ahmad bukan ahli fikih, beliau hanya ahli tasawuf. Salah besar orang yang mengatakan seperti ini. Buktinya nama beliau sudah tertulis di dalam jajaran ulama-ulama martabat al-fatwa dalam Tobaqot Malikiyah, yaitu tingkatan-tingkatan ulama-ulama dari kalangan madhab Maliki, karena memang Maroko dan Aljazair ini mayoritas madhabnya madhab Maliki. Baru kemudian beliau ada ketertarikan masuk dunia tasawuf untuk mengolah jiwa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau bertemu dengan salah satu wali besar dan memberikan pesan kepada guru kita, ilzam bil khulwati. Berpesan kepada guru kita, tetaplah istiqomah dalam keadaan khulwat. Khulwat itu artinya menyendiri, bermunajat kepada Allah. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, man ahabba ayyaftahallahu binuri qalbihi fa alaihi bil khulwati wa qalilil aqli. Kata Imam Syafi'i kurang lebih seperti ini ucapan beliau. Barang siapa yang ingin hatinya ini diberi cahaya oleh Allah, terbuka hatinya sehingga muncul terang benderang cahaya di dalam hatinya, maka hendaklah dia itu berkhulwat. Khulwat ini dalam artian kita menyendiri untuk bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan khulwat dalam artian kita berkhulwat di dalam kamar dengan istri kita, ini beda lagi ini. Kalau khulwat dengan Allah akan menimbulkan cahaya, kalau khulwat dengan istri cahaya yang ada malah dimatikan. Ini bedanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qalilil aqli, makannya sedikit biar hati kita menjadi tenang, biar hati kita menjadi menjadi lebih lembut lagi, sehingga mudah menerima dan mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ikhwan ini Masya Allah luar biasa, walaupun ikhwan ini makannya banyak, tapi ada ternyata santri Ahmad yang doyan makan jadi wali. Doyan makan jadi wali, apalagi tidak doyan makan, luar biasa. Ini karena apa? Karena kita diangkat martabatnya melalui guru kita, merupakan wasilah kita, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Makanya dalam manaqib yang ditulis oleh almarhum al-Maghfurlah Syekh Umar Bedowi Basaiban rahimahullah, ada ungkapan yang mengatakan, ya Abal Abbasi asku, wahai Abal Abbas, memanggil nama Syekh Ahmad ini merupakan bentuk nida yang artinya nida, tawassul ala suratin nida. Ini tawassul, kita bertawassul dengan guru kita, cuman bentuknya adalah panggilan-panggilan. Bukan berarti kita meminta kepada guru kita meminta kepada Allah, tapi berwasilah melalui guru kita, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini qalil akli, sehingga pesan ini yang kemudian dilakukan oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tapi tidak menghentikan beliau untuk bertemu dengan wali-wali yang lain, sehingga beliau akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan puncak martabat tertingginya yang pada hari ini kita syukuri bersama dan kita kemas dalam acara Idul Khutmi. Inilah perjalanan dari guru kita sehingga menjadi wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuka hatinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah memberikan pesan. Apa pesannya? Tinggalkan semua wirid-wirid, ajaran-ajaran yang pernah diterima oleh guru-gurumu, karena aku sekarang adalah gurumu. Akulah gurumu, akulah yang mendidikmu, dan yang mendidik beliau langsung adalah Rasulullah SAW. Dan inilah yang dikenal dengan tarbiyah ruhiyah, pendidikan jiwa melalui ruhnya, karena secara fisik jaraknya tidak mungkin bertemu, tapi ruhnya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua dialiri madad oleh guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan, karena kebetulan saya cuma menggantikan beliau, dan mudah-mudahan tidak mengurangi. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam golongan
mereka-mereka yang Engkau angkat menjadi walimu ya Allah. Almarhum abah saya Hadratul Muqaddam Kiai Badri Mas Duki pernah menulis, menurut beliau berdasarkan kitab-kitab yang muktabarah, bahwa orang yang sudah masuk ke dalam satu thariqah, maka orang itu berarti doa kunutnya wa tawallani fiman tawallait sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para pejabat-pejabat, teman-teman TNI, orang-orang yang belum masuk thariqah Tijani, monggo habis ini jenderal di bawah komando jenderal masuk thariqah Tijani jenderal. Bapak Kapolres kalau ada jangan sungkan-sungkan, langsung talkin kepada Kiai, agar supaya lengkap setelah iman Islam akhirnya ada ihsan dan doa kunutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, boleh yang terakhir? Apa saya sudahi? Boleh panitia? Alhamdulillah. Ini yang terakhir. Saya tadi berpikir setelah disampaikan oleh Hadratul Muqaddam yang kita sepuhkan, Syekh Saleh Basalamah bercerita tentang masalah sosok beliau, Sayyidi wa Maulana Sayyidi Muhammad. Ketika menciptakan bumi, seluruh bumi ini, ternyata bumi ini bergoncang, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Bergoncang, tidak bisa. Akhirnya bumi yang sebelumnya bergoyang tenang, anteng, diam, karena adanya gunung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau orang Garut, khususnya beliau-beliau para muqaddam yang dari daerah sini, anteng istiqomah dengan thariqah Tijaniyah, karena ada gunung-gunung yang luar biasa. Setelah bumi sudah diam, tidak bergerak dengan diciptakannya gunung, para malaikat bertanya, ya Allah, saya kira yang namanya bumi ini makhluk yang kau ciptakan sangat hebat. Ternyata bergoyang-goyang. Setelah diciptakan gunung diam, ternyata lebih hebat gunung daripada bumi yang kau ciptakan. Ya Allah, kira-kira ada ciptaan yang lain yang lebih hebat dari gunung? Dijawab oleh Allah, ada. Besi. Besi itu diciptakan oleh Allah, ternyata lebih hebat dari gunung. Sekarang saksikan, bulldozer itu bisa mengambil tanahnya gunung. Setelah melihat kekuatan gunung, para malaikat bertanya kepada Allah, apa yang lebih hebat daripada gunung? Besi. Tanya lagi, apa yang lebih hebat dari besi? Dijawab oleh Allah, ada yang namanya api. Makanya tadi kalau beliau Nun Ahmad bercerita tentang masalah api, jangan main-main dengan api neraka. Jangan main-main kalau Allah memerintahkan kita berlindung dari siksaan api neraka. Karena api ternyata lebih kuat daripada besi, apalagi cuma badan kita. Besi luluh, hancur kena api. Tapi malaikat bertanya, apa yang lebih hebat dari api? Dijawab oleh Allah, yang lebih hebat dari api adalah air yang ada di depan kita. Air sehebat-hebatnya, kena air, insya Allah akan padam. Manusia yang haus-hausnya kena air, insya Allah akan tidak haus. Itulah kehebatan air. Bertanya lagi, apa yang lebih hebat daripada air? Allah Subhanahu wa taala menjawab pada malaikat, yang lebih hebat dari air itu adalah angin. Karena angin bisa mengangkat air menjadi embun, akhirnya menjadi hujan. Tanya lagi malaikat, apa yang lebih hebat daripada air? Angin. Dari angin. Dijawab oleh Allah, yang lebih hebat dari angin itu adalah manusia-manusia, anak-anak Adam alaihimussalam, karena mampu dengan kepintarannya, dengan kealimannya untuk menjadikan angin sebagai kekuatan teknologi. Diarahkan angin oleh umat manusia menjadi kekuatan sumber listrik,
diarahkan untuk bagaimana caranya bisa menjadi kekuatan pesawat terbang itu bisa terbang. Itu semuanya tidak bisa lepas daripada ilmu pengetahuan karena kehebatan umat manusia. Tapi apakah manusia paling hebat? Ternyata menurut Allah tidak. Yang lebih hebat daripada manusia, malaikat bertanya kepada Allah, dijawab, yang lebih hebat dari manusia adalah rasa kantuk alias katondu, ngantuk. Sehebat-hebatnya manusia kalau sudah ngantuk pasti tidur. Bapak Presiden Al-Mukarram Haji Joko Widodo, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Beliau itu sehebat-hebatnya orang, tapi kalau sudah ngantuk pasti tidur. Ayo, siapa di sini yang berani taruhan dengan saya kalau ngantuk berani tidak tidur? Walaupun beliau ini tentara kuat, kalau sudah ngantuk tidur, betul apa Pak? Tidur. Jadi manusia itu tidak boleh sombong. Ternyata kamu itu kalah dengan yang namanya ngantuk. Heran para malaikat, tanya, ya Allah, apa yang lebih hebat daripada ngantuk? Kata beliau, yang lebih hebat daripada ngantuk, alhammu wal hazan, kesusahan dan kesumpekan. Orang biasanya kalau sumpek, mau bayar hutang gak punya duit, ataupun sumpek pingin ke Maroko tidak punya uang. Ini tadi kata penerjemahnya jual tanah. Itu tadi tambahan dari beliau, bukan dari Sayyidi Muhammad Al-Habib. Karena menjual tanah itu hati-hati. Kita jangan terlalu gampang menjual tanah. Kalau perlu kita menjadi orang yang membeli tanah, bukan menjual tanah. Amin. Dijawab oleh para malaikat. Ternyata apa dijawab oleh Allah kepada para malaikat? Yang namanya alhammu wal hazan, itu ternyata membuat orang yang kecapean tidak bisa tidur, bahkan tidurnya terganggu karena sumpah memikirkan sesuatu. Jadi walaupun kantuk itu datang menggoda, tapi kalau sudah kita dilanda oleh alhammu wal hazan, kita tidak akan bisa tidur, hidup kita tidak akan tenang. Nah, disitulah akhirnya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang lebih hebat daripada sumpah, kesusahan dan sesuatu yang menyebabkan hidup kita tidak tenang? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dengan tegas, dan itu jawaban yang terakhir dari Allah, bahwa makhluk yang paling hebat yang diciptakan oleh Allah adalah az-zikru, zikrullah. Oleh karenanya Allah berfirman, ala bi zikrillahi tatmainnul. Jadi seluruh yang maha hebat, sehebat-hebatnya manusia, tapi kalau tidak pernah berzikir kepada Allah, meninggalkan zikir kepada Allah, tidak akan berarti apa-apa. Karena makhluk yang terhebat ciptaan Allah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya zikir kita dalam Thariqah Tijaniyah jangan sekali-kali ditinggalkan. Istiqamah kita jaga. Insya Allah dengan menjaga keistiqamahan itu, kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah dengan Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an di surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau para muqaddam-muqaddam yang berjasa untuk Indonesia, berjasa yang membawa thariqah di sini. Di sini disebutkan oleh Kaikyan, ada yang namanya Syekh Ali Thayyib dari Bogor. Mudah-mudahan keturunannya dan ahfadnya hadir pada siang hari ini. Ada yang namanya putra beliau almarhum Syekh Luqman At-Thayyib dari Jawa Barat. Ada Kiai Anas, ada Kiai Abbas, ada Kiai Khawi dari Buntet. Dari Garut ada Kiai Badruz Zaman, ada Kiai Ismail, ada Kiai Endang Fatur Rahman wa ahfaduh. Begitu juga dari Bandung ada Kiai Usman Zabiri. Dari Jawa Tengah ada mbahnya Syekh Soleh Basalamah yang bernama Syekh Ali Basalamah, Syekh Muhammad bin Muhammad Basalamah. Ada Kiai Sya'rani. Dari Probolinggo ada yang namanya Hadratal Muqaddam yang membawa thariqah ke Probolinggo, almarhum Kiai Khazin. Diteruskan oleh setelah beliau ada Kiai Mukhlas, ada abah saya sendiri yang merupakan muridnya Kiai Khazin, muridnya Kiai Muhammad bin Yusuf,
Kiai Haji Badri Masduki, ada Kiai Fauzan Aziman, ada muqaddam-muqaddam yang lain, ada Kiai Samsul Mu'in, ada yang namanya Habib Ja'far bin Ali Baharun yang memiliki peran bersama-sama kita sehingga kita bersama-sama terus dalam acara Idul Khatmi ini. Begitu juga ada yang namanya dari Surabaya. Beliau sangat alim allamah, disegani oleh ulama-ulama Jatim. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Yusuf, putranya hadir Gus Z ada di tengah-tengah kita, diteruskan oleh kakak beliau Gus Ubaid. Begitu juga ada yang namanya Kiai Umar Baydawi, alhamdulillah Majazuli putranya Mas Ibrahim yang membacakan Fatihah tadi bersama-sama dengan kita, abna Syekh Umar Baydawi yang memiliki peran sangat besar sekali. Semuanya hadir bersama-sama kita. Ada Kiai Khatib, ada yang namanya Kiai Jauhari Khatib, diteruskan oleh putranya Kiai Tijani Jauhari, pendiri Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan, diteruskan oleh cucunya oleh Kiai Ahmad Fauzi. Artinya apa? Artinya Thariqah Tijaniyah besar adalah karena beliau-beliau yang selama ini mudah-mudahan tidak kita lupakan. Karena kalau sampai kita melupakan, kita akan termasuk orang-orang yang diusir dari hadrah Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Oleh karenanya kita tutup acara ini dengan Fatihah untuk beliau-beliau yang telah berjasa kepada Thariqah Tijaniyah. Ala hadithiyah wa kullu liyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Rabbi ufirli wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Hadirin rahimahullah. Sebagai penutup, mari kita dengarkan senandung doa yang akan disampaikan oleh Syekh Jamal At-Tijani dari Maroko. Sebelum doa ada pengumuman bahwa Idul Khatmi tahun akan datang akan diadakan di Brebes. Keputusan ini diambil oleh para muqaddam-muqaddam yang ada di sini yang diwakilkan kepada Sahibul Huwaitim Thariqah yang jumlahnya 12. Namun insya Allah nanti akan ada ketentuan-ketentuan yang lebih lengkap. Insya Allah setuju semuanya Brebes di tempatnya Syekh Saleh Basalamah. Jazakumullah. Jumlah hari nggak boleh. Jangan keluar. المقدمين والمحاضرين والموردين والتجانيين والتجانيات والغائبين والحاضرين وكل من شارك في هذه اللقاء الرباني، اللقاء الروحي للطريقة التيجانية، عيد الختم القطب المكتوم وختم المحمدي المعلوم، شيخ الشيوخ ومعدن أهل العلم والرسوخ شيخنا سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه. الله يحفظ الجميع ويبارك في الجميع ويطول في الأعمار هذه المشايخ الحاضرين الذي تحفونا بهذه الكلمات النيرة، وعلى رأسهم سيدي محمد الحبيب ابن الشيخ سيدي أحمد التيجاني والشيخ باسلامة والمشايخ كلهم
والحاضرين من أبناء الشيخ الذي كذلك حضروا معنا وحضرنا في هذه اليوم المبارك، منهم سيدي علي بن سيدي محمود، والعطايا لشيخنا سيدي أحمد التيجاني. الله يفتح على الجميع، آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا، الله يفتح علينا وعليكم بالخيرات، والله يحفظنا ويحفظكم على الكرم والضيافة والاستقبال والفرحة التي شفناها في جميع الحاضرين إن شاء الله. الله يفرحنا ويفرحكم دائما في الخيرات والبركات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله فيكم. Sorban kami belum bisa, keinginannya belum tercapai untuk infak, silakan ditunggu di panggung untuk di panggung utama untuk menambah kegiatan Idul Khatmi yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Brebes, Jawa Tengah. Dan kami ucapkan selamat kepada ikhwan akhwat yang telah menghadiri kegiatan Idul Khatmi 231 di Kabupaten Garut dan menyediakan pameran artefak bagi ikhwan akhwat yang belum mengunjungi pameran artefak. Silakan untuk mengikuti kegiatan di belakang aula Pondok Pesantren Az-Zawiyah. Alhamdulillah ada hamba Allah untuk menambah kegiatan Idul Khatmi At-Tijani radhiyallahu an. Kami menerima dari hamba Allah 100.000 rupiah. 100.000 rupiah insya Allah akan ditambahkan dengan dana dari hasil gelar sorban. Dana yang dihimpun oleh panitia nanti akan digabungkan, diserahkan langsung untuk kegiatan Idul Khatmi. Terima kasih dan silakan bagi yang belum, kami tunggu di panggung utama. Dan diinformasikan untuk para jemaah untuk ketertiban di jalan, nanti di sebelah kanan panggung ada lapang jati, tempat itu penyimpanan bis baik dari Bogor, dari Brebes, supaya tahu di sebelah kanan dari panggung ini dekat POM itu ada lapang sepak bola, itu untuk tempat parkir khusus dari Bogor, dari Brebes, juga ada Jawa Timur. Itu mohon dikawal dan mohon diberi petunjuk kepada para panitia, khawatir nanti ada jemaah yang tercecer. Dimohon kepada para panitia lokal atau panitia inti untuk memberikan petunjuk, yaitu ke tempat bis, tempat pemulangan. Dan kami informasikan kepada panitia yang menghitung dana hasil ini, mohon untuk segera dilaporkan ke panggung utama. Ada berapa hasil dari infak untuk kegiatan Idul Khatmi yang akan datang, insya Allah akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam Brebes, Jawa Tengah. Jadi kepada panitia yang ada di sekretariat itu dengan mohon untuk segera menyelesaikan perhitungannya, ya, untuk menyelesaikan perhitungannya ada berapa hasil dari infak ikhwan akhwat Thariqah At-Tijani seluruh yang hadir, yaitu untuk kegiatan Idul Khatmi. Mudah-mudahan rezeki, uang, dana, segala macam yang telah diinfakkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti dengan pengganti yang lebih banyak, yang lebih luas, yang lebih berbarokah. Sekali lagi silakan bagi Bapak dan Ibu, seandainya tadi tidak sempat memasukkan ke kotak amal,
ke kotak Zaria, ditunggu di depan untuk digabungkan nanti dengan hasil dari panitia. Alhamdulillah dari Iwan dari tambah lagi ya, dari hamba Allah tambah lagi 20.000. Jadi yang sudah dipegang di saya sudah 120.000. Ya, silakan yang membutuhkan air yang masih ada, tolong panitia bagi ikhwan yang di bawah. Tolong dikasih jalan nih untuk para muqaddam, para sayyid masih belum nyampe ke rumah. Tolong jalan. Yang telah ada di tangan saya beri, tambah lagi 50 menjadi 420 untuk dana kegiatan Idul Khatmi. Alhamdulillah, jazakumullah, tambah lagi 200.000 ya, jazakumullah, mudah-mudahan lebih berkah ya, segala macam. Alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah, hasanal fid dunya wa akhirah. Mohon sekali lagi panitia datang di sini, yang ada di sekretariat, karena untuk dijumlah dengan yang diterima di panggung. Alhamdulillah, jazakumullah. Tambah lagi 50.000 untuk kegiatan ini. Jazakumullah. Mudah-mudahan tanjanya lebih barokah. Kami tidak sebutkan. Tolong dijumlah ada berapa. Kami tidak bisa menghitung. Alhamdulillah banyak sekali yang datang untuk sumbangan, bukan untuk infak fisabilillah. Kegiatan Idul Khatmi yang akan dilaksanakan di pondok pesantren. Yang punya, yang ada merasa ketinggalan Allah untuk kegiatan Idul Khatmi yang ini urut padam nih jauh. Itu yang ada ketinggalan kaos, kacamata, mohon berhubungan langsung ke sumber suara. Kami belum bisa menghitung karena terlalu banyak. Alhamdulillah, terima kasih, syukran, mudah-mudahan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan keberkahan Idul Khatmi ini, mudah-mudahan di waktu yang akan datang, tahun yang akan datang, dilaksanakan di Pondok Pesantren Darussalam. Insya Allah, mudah-mudahan Maliah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, orang-orang penjani, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macet ada janjian macet berapa macet macet boleh murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang atas nama Sunaria warna kuning ada rekor lah. Ini untuk pembesar, ini tahan lama, jadi 50 sepasang. Dioles kan? Jangan kecil lagi. Satu kan mahal. Belum, nggak ada video. Ayo 65.000 kami sih 65 kami sih 65. Ya udah kasih 30 aja. Mau masak nggak mau batur? Iya.